Mangga Qiaojai di Indonesia memang masih baru. Gak heran, gak banyak mangga jenis ini di pasaran. Kebanyakan orang yang budidaya masih coba-coba. Yang beruntung ya orang seperti Pak Hasan ini. Dengan menjual bibit mangga Qiaojai, ia sudah mendapat omset yang lumayan. Menurut Pak Hasan, mangga ini punya nilai ekonomi yang luar biasa dengan sistem perawatan yang cenderung mudah. Selain bentuknya yang besar, satu pohon mangga Qiaojai bisa berbuah sampai 2 bahkan 3 kali dalam setahun. Wah, sangat menguntungkan ya. Untuk menunggu tanaman ini berbuah juga nggak lama. Cukup menunggu sekitar 2 tahun, buah mangga Qiaojai sudah mulai muncul. Sekarang saatnya belajar proses pembibitan. Sepertinya tidak terlalu susah juga nih. Apalagi jenis tanaman mangga ini, menurut sang ahli, cukup mudah perawatannya. Untuk membudidayakan mangga jenis ini menggunakan teknik susuan. Caranya cukup mudah. Batang tanaman Qiaojai dipotong, kemudian dihilangkan cabang-cabangnya, lalu ujungnya diruncingkan. Nah, kemudian untuk pohon indukannya dibelah sedikit, lalu disisipkan dan dililitkan oleh plastik dan dibiarkan sampai menyambung dengan sendirinya. Setelah 1,5 bulan kita bisa periksa kembali batang yang tadi dililitkan plastik. Dari susuan yang tadi kita contohkan. Yang tadi ya? Ini udah umur 11,5 dan udah bisa dipanen. Banyak ya, dari satu indukan. Itu bisa 10. Bisa 10 nih Pak? Tergantung dari cabangnya. Oh, untuk menahannya dikasih bambu ini ya. Nah, ini tinggal motongnya kita dari sini, Pak Dimas ya. Ini kan dari indukan nih. Iya. Nah, Qiaojai. Nah, ini tinggal gini. Potong dan dia langsung terpisah dengan indukannya. Dan ini udah hasilnya. Dari cara yang tadi kita susuan dengan indukan tadi Pak ya. Iya. Setelah ditempelkan, ditaruh di sini selama 1,5 bulan. Dan setelah ini nyambung, tinggal dipotong aja. Dipisah dengan induknya. Dipisah dengan induknya dan hasilnya ini. Itu dan kita opersak. Opersak. Jika batang yang disambungkan sudah cukup kuat, batang kemudian bisa dipotong dan medianya diganti dengan media atau sak plastik yang lebih besar disesuaikan dengan besar tanamannya. Untuk campuran, bisa dimasukkan sekam padi yang dicampurkan pupuk kandang dalam bongkahan tanah, lalu padatkan. Pak, ini kayaknya tadi saya udah ngeliat tuh ya, gampang ya cara untuk mindahinnya kan. Mau belajar? Mau. Saya nyoba ini. Ya, silakan. Pakai ini ya? Iya. Oke. Ini apa diisi dulu nih? Diisi dulu. Mana nyetak ke sini ya? Oke. Nah, Pak ngomong-ngomong ini apa sih Pak yang belut-belut nih Pak? Itu pupuk kandang kambing. Kambing. Oke, ini langsung segini. Perapatnya dulu isi. Gini cukup? Tambah lagi. Tambah lagi. Oke. Cukup Ya, ini? cukup. Cukup ya. Tinggal masukin itu. Masukin ini. Nah, kalau bisa ini dipegang, Mas. Oh. Jebrok gitu. Oh gitu. Oke. Sampai hancur. Nah, masuk. Ini baru masukin lagi. Oh, masukin lagi. Tuh. Tanaman yang sudah diganti polybag-nya kemudian dipindahkan ke lokasi yang telah ditutup dengan jaring. Suhu ruangan harus lebih dingin sampai 50% dibanding suhu di luar. Tujuannya supaya tanaman setelah dipotong dari indukannya dapat beradaptasi dengan suhu sekitarnya. Sejuk, enak. Di luar panas, di sini adem. Di sini adem. Taruh sini Pak ya? Ya, taruh sini. Ini untuk penyesuaian dia. Oh, penyesuaian. Kita langsung kena panas, ini daunnya. Oh, jadi ini 15 hari. 15 hari baru bisa keluar. Di sini baru taruh di luar ya. Ngomong-ngomong Pak, ya ini kayak ini nih contohnya nih. Ini kan ada bintik-bintik nih. Nah, iya. Nah, ini apa nih penyakit apa Ini Pak? pengaruh penyakit awal musim hujan. Oh. Nah, dan harusnya pencegahannya sebelum ini setiap bulan kita kasih penyemprotan. Oh, cuma disemprot aja ya? Nah, kalau sudah beres, tinggal dirawat. Sebulan sekali, Pak Hasan melakukan penyemprotan kepada tanaman mangga Qiaojai. Tujuannya supaya menghindarkan tanaman ini dari penyakit. Jadi sebelum penyakit datang aja kita mesti rajin nyemprot dulu. Jaga-jaga Pak ya? Jaga. Untuk awalnya. Minimal ya 11 kali. Sebulan sekali. 11 kali penyemprotan. Saya nyobain boleh nggak Pak? Silakan. Saya pengen. Boleh nggak Pak? Saya minjem Pak. Silakan. Awas berat. Oh, berat ya? Lumayan. Saya gede kok Pak, tenang aja. Ini. Ini. Apa ini tangannya? Nah. Yang banyak nggak Pak kiri? Oh sini. Nah, itu. Nah, ini nanti buka ini. Oh ini. Ya. Ini. Dah, pompa. Di kebun seluas lebih dari 1 hektar ini,
Pak Hasan dibantu oleh 7 orang pegawai. Ia tidak hanya mengembangkan bibit tanaman mangga Kyojai, tapi juga tanaman buah lain yang sebagian besar merupakan jenis varietas baru dan unggul. Nah, ini ngomong-ngomong nih Pak, awalnya nih Bapak emang dari dulu sudah jadi juragan kebun begini atau apa sih Pak awalnya Pak? Awalnya saya karyawan. Oh karyawan dulu? Karyawan di perusahaan. Oh, terus akhirnya milih untuk jadi bos gitu ya? Enggak, iseng-iseng. Akhirnya jadi gede juga Pak ya? Iya, alhamdulillah. Bisnis jual bibit mangga lumayan menguntungkan. Bayangkan saja, dari satu polybag ini, Pak Hasan bisa menjual dengan harga antara 50.000 hingga ratusan ribu rupiah. Padahal caranya nggak terlalu sulit. Sebagai seorang pengusaha kebun, Pak Hasan sering mendapatkan pesanan bibit dari luar daerah bahkan luar pulau. Nah, kali ini Pak Hasan mendapat pesanan dari Jember, Jawa Timur. Dan salah satu pesanannya adalah jenis pohon mangga Kyojai ini. Waduh, kira-kira kalau ngirim pohon mangga Kyojai gimana caranya ya? Ini contoh Pak, sebagai pengiriman barang lewat paket. Lewat paket ya ini semua ya, pohon-pohon ini? Iya, pohon-pohon ini. Dan ini mangga Kyojai yang kita mau paket. Oh ini, Kyojai ini yang mau dipaket? Segede gini Pak? Iya, ini segini ukuran kecil Pak. Biasa kita drum juga kita paket gitu.